Diari perjalanan umroh mandiri kami plus Turki hari pertama dan kedua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing mengenai agenda kegiatanku saat umroh mandiri plus Turki di hari pertama dan juga kedua. Mungkin video kali ini akan jadi referensi buat teman-teman yang akan melakukan umroh secara mandiri. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan umroh mandiri tersebut? Karena untuk melakukan umroh mandiri ini, maka kita harus membuat jadwal kegiatan sendiri. Boleh disimak sampai dengan akhir ya teman-teman, supaya ada poin-poin pentingnya tidak terlewatkan. Nah, ini kita sedang perjalanan menuju Jakarta di tanggal 23 Maret 2024 dan kita mulai pergi naik bus itu dari jam 10 pagi dari Bandung. Walau penerbangannya itu tanggal 24 Maret jam 10.45, akan tetapi kita mengantisipasi untuk datang satu hari sebelumnya. Dan kita nginap dulu di hotel ini. Kita sampai Jakarta, sampai hotel ini sekitar jam 1-an. Alhamdulillah perjalanannya tidak macet, hanya 2,5 jam saja sudah sampai di daerah Jakarta. Kenapa kita satu hari sebelum penerbangan sudah berada di Jakarta? Karena kita mengantisipasi khawatirnya perjalanan itu macet dari Bandung, dan ada kabar satu hari sebelumnya itu ada kebanjiran di daerah tol bandara. Sehingga kita mencari amannya satu hari sebelumnya sudah ada di Jakarta dan kita mengambil hotel dekat bandara. Sekitar 3 kilometeran hotel ini berada dari bandara, dan ini nama hotelnya Balai Okasa. Nah, ini saat waktunya berbuka puasa, kita memesan makanan dari Gojek. Alhamdulillah makanannya enak, walaupun kita masih berada di Indonesia, tapi kita sudah memilih menu kebuli. Karena berdasarkan referensi di Gojek, makanan ini enak gitu, dan kita cari menu-menu Indonesia, ternyata testimoninya agak kurang. Dan alhamdulillah memang rasanya enak. Harganya juga masih cukup murah ya, hanya sekitar 30 ribuan aja. Terus kemudian untuk minumannya itu harganya 15 ribuan saja. Oh iya, mengenai Hotel Okasa ini, hotelnya nyaman, bersih, tapi memang jaraknya nggak terlalu dekat juga ya dari bandara teman-teman, sekitar setengah jaman saja menuju bandara. Hotel ini recommended juga buat teman-teman yang memang ingin menginap sehari sebelum keberangkatan menuju penerbangan internasional. Bismillahirrohmanirrohim, mari makan teman-teman. Nah, ini lorong-lorong antar kamar di Hotel Okasanya, dan ini sudah pagi harinya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada adikku dari Tangerang menyusul untuk mengantarkan kita menuju bandara. Nah, ini kita sedang memasukkan barang-barang menuju bagasinya, dan ini adalah hotel bagian depannya, tadi adalah Balai Okasa. Sekitar jam 7:30 pagi kita sudah sampai bandara. Masih ada 3 jam menuju penerbangan. Karena ini adalah penerbangan internasional pertama kami, jadi kita sengaja mengambil waktu agak jauh gitu dari jam penerbangan, supaya kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak kita ketahui, harus tanya sini tanya sana, itu masih ada waktu yang cukup untuk menuju ke jam. Nah, buat teman-teman juga yang akan melakukan umroh secara mandiri dan apalagi pertama kali, memang sebaiknya jauh-jauh waktu gitu ya, jamnya itu jangan sampai mepet. Karena pertama ini kita check-innya aja harus tahu ya, harus cari loketnya di sebelah mana. Terus kemudian kemarin juga kita sempat ada kendala di bagian imigrasi, sehingga kita cukup lama kemarin di bagian imigrasi tersebut. Nah, kita sempat tertahan di bagian imigrasi itu karena paspor kita masih baru ya gitu, terus belum bisa terbaca oleh sistem yang otomatis. Jadi ketika kita scan paspornya ini gitu, itu si pintunya nggak kebuka terus. Makanya kita harus menuju pengecekan paspor yang manual. Jadi kita harus menghadap ke petugas imigrasi di sana. Kemudian kita lama sih ditanya-tanya ya, yang bikin deg-degan itu karena ditanya-tanya tuh detail banget dan lama. Tapi intinya sih ya teman-teman, ketika dokumennya kita lengkap, jadi kalau misalnya nanti teman-teman menghadapi kejadian yang sama dengan kita, teman-teman itu nggak usah khawatir dan nggak usah deg-degan sih sebenarnya. Intinya teman-teman akan ditanya tiket penerbangan perginya dan juga tiket penerbangan pulangnya gitu. Jadi ada bukti sudah membeli tiket penerbangan untuk pulang. Jadi ini kenapa sampai ditanya-tanya, jadi kebanyakan itu warga Indonesia itu dia akan pergi ke Arab Saudi itu menjadi pekerja yang ilegal. Jadi dikhawatirkan ketika tidak ada tiket kepulangan yang sudah dibeli itu, kemungkinan si orang Indonesia ini akan bekerja dan menetap secara ilegal di Saudi Arabia. Jadinya, kalau misalnya teman-teman belum membeli tiket kepulangan, kemungkinan teman-teman akan gagal berangkat dan gagal melakukan penerbangan. Selain itu juga, teman-teman harus sudah membooking hotel selama berada di Saudi Arabia.
Hal ini kenapa? Ini sih sebenarnya bentuk perhatian ya dari petugas imigrasi. Jangan sampai gitu warga negara Indonesia itu ketika berada di Saudi Arabia itu terlantung-lantung kayak gitu dan kemudian menjadi kayak gembel gitu ya bahasa kasarnya gitu. Jadi memang harus ada bukti juga teman-teman sudah melakukan booking hotel selama di Saudi Arabia dan juga di Turki. Terus teman-teman juga akan dicek visanya, visa apa, terus kemudian dilihat dokumennya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah komplit semuanya, walaupun mereka bertanya-tanya, gitu teman-teman kan pasti akan lancar gitu ya ngejawabnya. Terus dokumen yang disertakannya juga udah lengkap. Insya Allah walaupun agak lama sih ya, tapi bisa lolos juga gitu untuk melakukan penerbangan. Nah, tetap intinya itu teman-teman memang harus jangan mepet ke jam penerbangan untuk datang ke bandara. Bismillahirrahmanirrahim, penerbangan pun dimulai. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah perjalanan pertama kami berdua menuju luar negeri. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan ke luar negeri pertama kami ini adalah perjalanan yang spesial, yaitu perjalanan umroh. Perjalanan yang pasti menjadi impian semua muslim di dunia. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah memudahkan sehingga kita bisa melakukan perjalanan ini. Rasa bahagia, haru, deg-degan itu semua menjadi satu. Kenapa? Karena selain bahagia kita akan umroh, ini pun merupakan umroh pertama kami dan dilaksanakan secara mandiri. Kelanjutan dari cerita kami bagaimana kami pertama kali sampai di Jeddah, kemudian melakukan ibadah di Mekah dan juga Madinah, akan saya share di video selanjutnya ya. Pantengin aja video-video yang aku share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to King Abdulaziz International Airport here on the local time is 5:03 minutes. The evening of the outside temperature is 28 degrees centigrade. To this you are required to keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. On behalf of Saudi Qadim and our global partner, we thank you for sharing your journey with us. We have enjoyed having you on board and hope to see you again. Please ensure to collect all your friends with you before leaving the aircraft.